Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Cahyani, NIM 18871016. Saya dari program studi pendidikan kimia Undikma, Universitas Pendidikan Mandalika. Saya akan menjelaskan jalur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana glukosa itu mampu diubah menjadi energi. Namun, sebenarnya tidak hanya glukosa yang dapat dijadikan sebagai sumber energi, karena kalori dapat kita peroleh dari dalam bentuk lemak, protein, karbohidrat seperti sejenis polisakarida, sukrosa, dan disakarida lainnya. Nah, semua molekul organik dalam makanan dimanfaatkan oleh respirasi seluler untuk membentuk ATP. Nah, glikolisis ini dapat menerima berbagai macam karbohidrat untuk katabolisme. Nah, di antaranya itu ada amilum, glikogen, disakarida, dan juga termasuk sukrosa. Nah, yang pertama amilum. Amilum dari karbohidrat ini dalam saluran pencernaan dapat dihidrolisis menjadi glukosa. Nah, amilum dari karbohidrat kemudian dapat diuraikan dalam sel oleh glikolisis ini dan siklus asam sitrat. Nah, selanjutnya ada glikogen dan polisakarida dari karbohidrat yang tersimpan dalam sel otot akan dihidrolisis menjadi glukosa juga. Menjadi glukosa di antara waktu makan sampai sebagai bahan bakar respirasi. Nah, secara umum glikolisis hati ini, karena ini dari hati, akan habis terpakai kurang lebih itu sekitar waktu 10 sampai dengan 18 jam, tergantung aktivitas yang kita lakukan. Nah, selanjutnya pencernaan disakarida termasuk sukrosa yang dari karbohidrat ini tadi. Nah, akan dihasilkan glukosa, maksudnya akan dihasilkan glukosa dan monosakarida lain sebagai bahan bakar respirasi. Nah, selanjutnya di sini ada protein. Protein juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, namun harus dicerna terlebih dahulu menjadi asam amino. Penyusunnya. Nah, sebelum asam amino ini digunakan oleh organisme tersebut untuk membangun protein baru, maka gugus amonia atau NH3 ini harus dibuang terlebih dahulu melalui proses deminasi. Zat buangan bernitrogen ini diekskresikan dari hewan dalam bentuk amino, urea, dan produk-produk sisa lainnya. Dikeluarkan dalam bentuk urin ya. Nah, selanjutnya asam amino ini diubah oleh enzim menjadi intermediate pada glikolisis dan siklus asam sitrat. Nah, katabolisme ini juga bisa memanen atau menghasilkan energi yang tersimpan dalam lemak. Nah, ini yang tersimpan dalam lemak gliserol, di mana gliserol di sini diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang ini, menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau suatu intermediate pada glikolisis ini. Nah, selanjutnya sebagian besar energi pada lemak ini disimpan dalam bentuk asam lemak. Nah, asam lemak selanjutnya akan mengalami proses beta oksidasi. Proses beta oksidasi ini lalu memasuki siklus Krebs. Nah, di sini dia memperoleh NADH dan FADH. Nah, selanjutnya dia akan NADH dan FADH dari sini akan memasuki
akan memasuki transport elektron sehingga menghasilkan ATP yang lebih banyak. Selanjutnya, lemak itu merupakan bahan bakar yang bagus. Nah, sebagian besar karena struktur kimia dan kandungan elektronnya berenergi tinggi. Sehingga misalkan kita mau membandingkan antara lemak dan karbohidrat, 1 gram lemak ini dalam proses oksidasi respirasi akan menghasilkan 2 kali lebih banyak energi ketimbang 1 gram karbohidrat. Nah, artinya energi yang diperoleh dari lemak ini sangat-sangat besar, sehingga ketika kita ingin menurunkan berat badan, maka kita harus bekerja keras untuk mengikis lemak di dalam tubuh. Nah, karena banyak kalori yang tersimpan atau yang tertumpuk di dalam setiap gram lemak, seperti itu. Nah, saat lapar, glukosa darah menipis. Nah, ketika glukosa habis, maka cadangan glikogen yang tersimpan di hati dan otot akan diuraikan menjadi glukosa, akan membentuk energi. Nah, setelah glikogen habis digunakan, kemudian terjadi pembakaran lemak tubuh, akan diuraikan menjadi gliserol dan asam lemak. Untuk menghasilkan energi. Saat cadangan glukosa habis dan lemak pun habis, maka tahapan selanjutnya adalah penggunaan protein yang tersimpan dalam sel-sel otot. Nah, jika mengkonsumsi makanan berlebih dari apa yang kita butuhkan, maka zat makanan tersebut akan tersimpan dalam bentuk glikogen, lemak ataupun protein. Nah, tubuh manusia dapat membuat asam amino esensial dalam protein dengan cara memodifikasi senyawa-senyawa yang dialihkan dari siklus Krebs ini. Terdapat beberapa asam amino yang harus diperoleh langsung dari makanan disebut dengan asam amino esensial. Di antaranya itu ada valin, ada lisin, ada leusin, ada isoleusin, tronin, dan masih ada banyak asam amino esensial lainnya. Nah, selain itu, glukosa juga dapat disusun. Glukosa ini juga dapat disusun lagi dari pirufat dan disimpan menjadi glikogen. Nah, sedangkan asam lemak disintesis menjadi asetil CoA yang ini. Nah, salah satu prosesor utama lemak juga habis berasal dari senyawa intermediate. Nah, ini senyawa intermediate-nya yaitu tadi glyceraldehyde 3-fosfat, sehingga yang dihasilkan dalam glikolisis ini intermediate-nya glyceraldehyde 3-fosfat, sehingga jika kita mengkonsumsi lebih banyak makanan daripada yang kita butuhkan, maka kita akan menyimpan lemak lebih banyak meskipun makanan kita itu tidak mengandung lemak. Jadi itu yang dapat saya jelaskan bahwa jalur metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein ini sangat-sangat penting di dalam tubuh dan juga sangat perlu diperhatikan oleh kita saat mengkonsumsi makanan, sehingga lemak kita atau makanan yang kita peroleh itu tidak tertimbun menjadi lemak. Seperti itu, sehingga kita harus memperhatikan pola makan yang sehat. Seperti itu. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.